Halo guys, balik lagi bersama podcast yang katanya sih receh tapi tetap edukatif. Guys, hari ini kita kedatangan 4 narasumber yang kece-kece. Yuk kita bahas. Hai. Hari ini kita akan membahas hal yang sering kita gunain tapi kita cuekin bersama guys. Teman-teman, menurut kalian AI itu apa sih teman-teman? Menurut kalian aja. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Boleh deh. Oke, AI itu teknologi canggih. Lebih canggih. Dari komputer ya, itu bisa seperti fitur wajah, lalu suara, bahasa dan lain sebagainya. Mungkin bisa ada teman-teman yang mau menambah, Pak. Terus suara, muka. Kalau dari aku ya, kalau menurutku tuh AI itu adalah asisten pribadi yang kayak kita tuh kan sering banget nih mas pakai AI itu kan, itu bisa membantu kita buat menyelesaikan masalah sehari-hari. Menyelesaikan masalah sehari-hari. Yeah. Tapi ya AI itu selain bisa nyelesain masalah, menurutku juga ada sisi negatifnya nggak sih kak? Bisa membuat masalah juga sih. Iya itu kan Iya. kalau kita nggak gunain dengan baik banget gitu kan iya ya sih. betul. Kita jadi contoh nih, kalau kita kan masih kuliah nih kan kita pakai ChatGPT. Kalau kita iya. sering pakai AI kan jadi malas mikir kan, bener nggak sih? AI yang pintar, kita yang bodoh. Karena kemarin yang dibilangin sama Pak Wahyudi, ingat nggak yang waktu apa namanya kita HP yang dikasihkan ke dua orang misalnya. Iya. Berbeda Oh, iya. kan berpengaruh, betul. Outputnya berbeda. Iya, harusnya tuh kalau menurutku AI itu jadi teman kita, jadi bukan yang mendikte kita, tapi kita yang harusnya bisa bekerja sama lah sama AI gitu, untuk membantu kehidupan gitu kan? Jadi kita harus pintar-pintar ya kalau pakai AI ya. Iya, Nah, Iya. harusnya sih gitu ya. Jangan sampai data pribadi kita itu bisa diambil atau dilacak sama AI itu sendiri. Tapi ini loh mas, kita kan kayak sering tuh kalau kita lihat tren-tren di TikTok itu kan kayak edit foto pakai Gemini, Betul. pura-puranya pribadi. Iya, betul. Secara nggak langsung kita udah ngasih foto kita. Betul. Data diri kita. Data diri kita, betul. Nah, cara untuk agar data pribadi kita itu tidak disimpan atau disalahgunakan oleh AI itu bagaimana teman-teman? Adakah cara untuk agar data pribadi kita tuh nggak dipakai buat AI gitu loh? Tapi kalau menurutku sih sekarang kayak udah susah ya mas, soalnya kan Kenapa? kalau aku kan udah terlanjur gitu ya, terlanjur kayak udah ngeposting muka aku di Gemini lah atau di ChatGPT lah gitu. Kalau menurutku yang penting itu kita harus hati-hati sih. Hati-hati, oke. Dari Mbak Ninda gimana? Kalau dari aku apa ya? Kan kita udah terlanjur nih kayak ikut-ikutan FOMO-FOMOan bikin tren ChatGPT, Gemini, kita buat Foto-foto. jadi apa namanya animasi. Iya, betul. Nggak apa-apa sih, yang penting jangan sampai ke kayak apa ya, buat yang nggak yang senonoh bikin hal yang betul mengarah itu sih. negatif, misal mau buat pinjol, edit foto orang yang bukan ranahnya kita. Ya, soalnya tuh ada loh mas kayak yang bikin misalnya nih Ninda ya, maaf ya Ninda, kayak tiba-tiba IG-nya itu dihack, terus fotonya Ninda tuh diedit buat yang nggak senonoh gitu loh. Iya, Kayak- bisa loh mas. Berarti oke. Kayak diedit fotonya jadi Jadi kelihatan seksi. Iya. dan lekuan badannya, Iya. padahal foto aslinya tuh nggak Enggak. begitu. Berarti kita juga perlu beretika dalam menggunakan. AI, betul banget sih. Lalu kalau dari Mbak Novalita sendiri, kalau pernah ngerasain nggak sih kalau kalian ini kan lagi scroll entah Instagram, entah TikTok, Iya. entah apalah Facebook atau kan mama-mama Masih sosialita pakai kan. Facebook loh, Mbak? Nah nanti kalau Mbak Novalita kalau lagi nge-scroll pasti kan suka yang Korea-Korea. Iya. Pasti munculnya nanti kan Korea-Korea terus. Kayak bubble gitu ya. Ya, itu tahu nggak kenapa kok bisa sering muncul kayak gitu? Seperti algoritma nggak sih? Betul, algoritmanya Ini yang kita biasanya ini nggak sih kalau kita kadang apa ya, bicara yang mungkin kata-kata itu bisa berulang kali, pembahasan berulang kali itu bisa munculnya di FYP-nya itu terus. di berandanya itu terus ya. Betul nggak teman-teman? Iya sih, aku juga gitu kok. Tapi takut nggak sih kalau kayak gitu? Serem. Iya. Pernah lihat nggak itu yang kayak Denny Caknan atau siapa Deddy Corbuzier yang kayak tes ChatGPT pakai apa iya atau enggak gitu. Ya, dia hanya bisa menjawab ya dan tidak. Ya. Tiba-tiba kayak si Deddy Corbuzier kan nggak pakai, kan pakai baju warna hitam, terus Ya. dia bilang gini, ChatGPT kamu
aku pakai baju warna hitam, iya atau enggak? Iya. Nah. Kalian takut nggak sih? Ya, Kira-kira takut nggak? takut sih. Kalau Bisa. kameranya tiba-tiba Iya. Iya. Terus jadi komersial juga tanya pakai gelang atau enggak. Iya. Padahal dia tuh nggak ada di situ, tapi bisa kayak kayak tahu mantau ngelacak gitu ya, kayak mantau gitu. Terus Ngeri ya. kita kan masuk ke dunia pendidikan ya teman-teman. Nah, kita kan juga punya namanya peserta didik nih, calon peserta didik yang akan kita ampuh ya teman-teman, yang akan kita ajarin, yang akan kita didik juga. Dari teman-teman ada saran buat peserta didik nggak untuk kemajuan teknologi yang terus berkembang? Kalau menurut aku ya, untuk peserta didik emang bagus sih ya untuk AI kita mendampingi. Mendampingi, oke. Dalam Tapi arti bukan mendampingi. berarti semuanya harus dipasrahkan ke AI. Kadang kan anak-anak sekarang tuh kayak Contoh yang selalu menggunakan AI, Pak, gimana? kayak kita mau mengerjakan tugas nih, ChatGPT, ini AI, tanpa membandingkan dari sumber yang lain, betul nggak? Membandingkan sumber yang lain. Jadi Dari kita teman-teman telan mentah-mentah. sering kah gitu kah? Sering. Lumayan lah. Untuk mempermudah sih. Mempermudah. Tapi ini loh, aku pernah kan masukin soal ke ChatGPT, Gemini, itu hasilnya salah, Iya. Salah. Beda loh. beda. Jadi AI itu berarti nggak selalu benar ya? Nggak Betul. salah. Soalnya pernah loh kita misalnya lagi tes gitu ya. Misalnya si Nova ini masukin pakai ChatGPT nilainya dapat 80. Aku pakai Gemini dulu pernah 90. Jadi kayak beda gitu loh. Berarti Tapi kadang juga aku pakai ChatGPT nilaiku dapat 80, tapi Nova dapat 70. Iya. Ya aku juga pernah gitu. Satu platform itu. satu platform ChatGPT ya. Nah, jadi kita tuh nggak bisa menelan mentah-mentah. Informasi dari AI sih. Apalagi kalau AI itu kan sering halu ya. Mereka tuh kan nggak punya perasaan ya. Beda Ya, betul sama manusia, AI betul. Kita punya perasaan, Iya. mereka nggak. Jadi kalau misalnya kita pakai AI gitu kayak mereka tuh kayak kalau misalnya kita tuh sering bahas ini ya mereka juga ikut bahas ini Iya. gitu loh. Jadi kayak kalau jawabannya menurut ini benar enggak ya mereka tuh kayak ya bilangnya benar gitu terus loh. Soalnya AI itu nggak tahu kenyataannya di lapangan tuh seperti apa. Iya, iya, betul. Ini kita kan sudah bahas AI kan tentang yang negatif-negatifnya teman-teman. Menurut kalian ini AI itu tuh ada sisi positifnya nggak teman-teman? Ada. Ada sih. Ada. Contohnya dari contoh sisi positif AI. Aku lah. contoh AI deh. itu bisa Mbak. menginspirasi kita. Misal kita mau mengerjakan tugas, tapi Betul. kita pun tuh nggak tahu alurnya bagaimana. Kita tanya ChatGPT, oh ChatGPT, AI atau AI lainnya tuh bisa menginspirasi kita. Oh alurnya mengerjakan tugas tuh seperti ini. Berarti mengembangkan ide berpikir Iya, kita. bisa. Ya, betul. Jadi Mbak Yemimah gimana? Atau kalau enggak, kalau kita lagi butuh tahu tentang apapun itulah ya kan kita cek-cek nih, kita pengen tahu tentang informasi produk ini, kita bisa tuh kan scan foto itu dikirim ke AI terus AI akan ngasih penjelasan yang mungkin di Google itu kadang kurang lengkap kan gitu. Jadi ya lumayan lah ada positifnya. Jadi kita itu sebagai kaum muda Gen Z itu jangan menerima mentah-mentah Z. itu tadi yang dibilang Mbak Novalita tentang AI. AI. Nah, jadi balik ke topik sebelumnya. Jadi anak-anak itu agar tidak terpengaruh dengan AI itu gimana? Menurut teman-teman? Pendampingan sih. Pendampingan guru, orang tua, sekolah atau siapa? Iya. Semuanya. Iya semuanya. Semua, Karena anak-anak tuh masih, apalagi anak SD ya. SD betul. Itu perlu banget namanya pendampingan. Pendampingan. Entah di rumah, kan kita kan sudah sering ya guys, teman-teman. Kita aja kenal HP dari kelas SMP saya baru pegang HP. Aku baru SMP sih Ya. tuh baru kelas 1. Kita di anak-anak usia sekarang itu SD, sudah ya. pegang HP, sudah TK sih, baru tahu. udah dipegangin HP. Kalau nggak ada HP itu pasti nangis ya, tantrum. Nah, jadi harus perlu pendampingan sejak dini atau sejak kapan Mbak Nova? Menurutku sejak dini sih Mas Novan. Karena Kenapa? gimana ya, namanya anak-anak ya kan, namanya handphone itu segala informasi tuh ada di situ. Kita kan nggak tahu ya juga anak tuh apa kan. Ya, Kan kadang anak tuh suka masih rasa penasarannya tuh tinggi, tinggi. betul nggak? Jadi menurut aku emang bener-bener perlu pendampingan dari orang tua. Tapi kadang orang tua itu merasa terbantu oleh HP karena
orang tua tuh bisa mengerjain pekerjaan rumah seperti ngepel, nyuci lah, ya pekerjaan rumah gitu lah. Tapi nanti efeknya di anak itu Nggak baik, nggak baik. nggak baik. Banyak juga Itu yang kan luar main sih, HP. itu. Nggak dikasih HP, tantrum lah. Ya, Ya. bisa juga itu matanya jadi Sakit. minus lah, sakit lah. Nah ini pada pakai kacamata. Nah ini dari kecil ini teman-teman contoh nyata ini. Enggak sih. Dari Mbak Imima gimana tentang cara menanggulangi agar anak-anak itu boleh memakai AI tapi tidak terjerumus menggunakan AI? Mungkin orang tua selain tadi yang dibatasi pengawasan tadi, pendampingan, mungkin bisa dibatasi. Kan handphone itu bisa dikasih timer kan. Jadi kalau anak pegang HP gitu 1 jam bisa langsung ke kunci atau ke lock kan bisa. Itu mungkin lebih bisa lah untuk kita kalau yang orang tuanya nggak bisa dampingi yang 24 jam gitu kan. Gitu bisa sih. Berarti pembatasan. Iya. Tadi Mbak Nova pendampingan, Mbak Imima pembatasan menggunakan gawai atau handphone itu Iya. sendiri. Lalu dari Mbak Karun? Kalau dari aku mau ini ya sih ngeritikin yang kalau misalnya anak-anak sekolah kan mereka kan pada dapat PR nih. Nah mereka tuh kayak udah tahu gitu loh pakai AI caranya tinggal ayo udah ini PR matematika tinggal aku scan aja terus udah dicatat ulang. Jadi kalau menurutku tuh pemerintah tuh bagus ya udah kayak apa AI-nya tuh udah dibatasi gitu dari mulai yang 17 tahun. Ya, gitu. udah pernah dengar itu belum yang dari pemerintah bahwa kalau account anak usia 17 tahun ke bawah itu diblokirin. Udah pernah dengar berita itu enggak? Nah, Isu-isu sekarang isu-isu ya. betul. Gimana Mbak? Tapi sayangnya tuh kan kalau kita kan bisa ya pura-pura misalnya nih anak kelahiran 2014 jelas boleh kan tiba-tiba ya udahlah aku buat aja 2000 tahun 2001 1900 itu juga bisa. Nah itu yang harus ditinjau ulang gitu Bisa ulang sama sih. pemerintah. Itu kayak itu apa pemalsuan identitas nggak sih? Tadi balik ke topik pembahasan awal tadi kita. Pemalsuan kan? Dari Mbak Ninda gimana? Ini dari pemerintah tadi sudah disinggung sedikit dari Mbak Koren. Cara menanggulangi AI agar siswa itu tidak boleh mengenal AI tapi tidak terjerumus terlalu jauh untuk mengenal. Harusnya punya mindset sih kayak Mindset, boleh. AI itu hanya teman kita buat membantu kita kayak rekomendasiin cara mengerjainnya gimana, tapi kita tetap ngerjain sendiri kayak tadi Mbak Karen kan tugas matematika, cara ngerjain geometri itu gimana sih, terus nanti lihat di ChatGPT dulu caranya gimana, baru PR-nya itu dikerjain sendiri gitu. Jadi Oke. buat teman. Berarti mindset siswanya yang diubah ya, bukan AI itu bukan untuk mencari jawaban, Iya. tapi untuk bagaimana menyelesaikan suatu masalah untuk menyelesaikan tugasnya lah ya contohnya Iya, seperti itu. Boleh. Nah teman-teman ada yang mau share nggak ke teman-teman yang di rumah atau teman-teman yang di sini tentang kalian itu udah pernah memakai AI untuk apa saja dan kegunaan positif ya, tanda kutip positif untuk diri Anda sendiri di mahasiswa, di kalangan mahasiswa. Ada yang mau share terlebih Satu-satu dahulu? aja. Boleh dari Ninda dulu, dari pojok kanan. Aku bentar sih belum Harun? Aku deh, Oh, dari aku yang dulu Mbak ya. dulu, boleh. Karena kan kita kan mahasiswa nih ya kan. Kita kalau apalagi kita kan sering ke SD terus kita buat model ajar itu Model kan ajar, agak RTP. sulit ya kan teman-teman untuk nurunin dari CP ke ATP dan segala macamnya itu. Nah, aku sering gunain AI jujur aja untuk nyari referensi lah kiranya kira-kira gimana ya untuk yang bagus, yang cocok gitu. Tapi nggak langsung dari AI aku copy, aku masukin nggak. Tapi aku tetap aku bukan bandingin sih apa ya. Aku compare, aku olah lagi dari CP ATP dari pemerintah gitulah. Jadi itu membantu banget sih. Selain itu, oh ya, yang tadi Mbak Karun bilang ngedit pakai AI itu kan, aku pernah sih pakai itu. Mbak Karun, hati-hati ya, hati-hati. iya, Mbak Karun pernah nggak? Nah tapi aku Hati-hati. Gitu. Itu juga pernah itu teman saya itu namanya Mas Santoso atau siapa itu, saya tuh lupa. Dia itu tuh pakai AI, pakai yang gambar-gambar Iya, itu. iya, iya. Tapi Mukanya akunnya itu beda. kehack. Nah, Iya, jadinya itu terus gimana? makanya kita tuh menggunakan AI itu harus memakai bijak, memakai AI. Jadi agar tidak dihack itu kita perlu apa ya, persetujuan dari orang tua juga kalau kita tuh mau gunain AI ini agar nggak disalahgunakan. Gitu ya. Ngomong-ngomong disalahgunakan tuh, teman-teman tahu nggak yang kalian kan pasti pernah scroll TikTok kan? Iya. Punya medsos semua kan? Iya. Mengenai tentang deepfake.
Di fake, oke. Video yang ini Kayak gitu. Jadi, Sri Mulyani. tahu. Pak Prabowo juga pernah kan? Gimana? Yang itu kan Itu mau memberi Sumbangan. sumbangan. Tapi kan aslinya itu hanya hoax lah. Hoax. Hoax. Di fake. Apalagi kalau ibu-ibu zaman sekarang. Ah iya Nah, tuh pas percaya dikirim di banget sih grup. jujur. Jujur jangan. Dampak dari apa? Teknologi kemajuan. gitu ya kan? Takutnya masuk di ini ya WhatsApp. Keluarga, betul banget. Ibu-ibu langsung heboh. Pernah nggak sih ibu kalian tuh nge-share kayak foto atau video bocil yang bisa Iya, tiktokan? joget. Atau apa kura-kura yang bisa lari tiba-tiba gitu kayak aneh banget gak sih kayak jujur janggal ya. Ya, tadi udah dari pengalaman, sharing pengalaman dari Mbak Imima. Dari Mbak Karun mungkin sudah ada pengalaman kah? Kalau aku biasanya tuh gunain AI ya buat kehidupan sehari-hari, terutama kalau tadi kan udah dibahas nih RPP, aku juga gunain kayak gitu kok. Tapi aku kan lihat nih, oh iya kalau muridku itu karakteristiknya tuh kayak gini, jadi cocok nggak sih kalau aku pakai RPP yang kira-kiranya tuh idenya tuh kayak gini, jadi aku kayak compare lagi, kayak ditambah lagi gitu loh. Tapi yang lain aku gunain misalnya aku cari produk-produk skincare gitu biar kayak yang sesuai. iya Alpha Arbutin tuh apa sih, BHA itu apa sih ya, paling pakai kayak gitu sih. Betul. Bagus. Relate. Mau Mbak Dinda dulu atau Mbak Nova dulu nih? Aku dulu. Oke, Mbak Nova dulu. Kalau aku penggunaan AI ya, ini biasa lebih ke berbagi pendapat aja sih. Bertukar Tapi pikiran. nggak curhat toh mbak? Gak curhat kan Mbak? Pengalaman hidup ya. Takutnya Anda curhat Pengalaman gitu Mbak hidup, ya. jerumus nanti. Enggak. Cuman ya seperti yang dibilang sama Mbak Yeni juga Mbak Karuna kayak ketika kita kadang kan buntel. Pusing. Pusing. Pusing maksudnya. Buntu lah, buntu. Buntak, sudah buntak. Gak tahu harus gimana. Emang jalan satu-satunya AI itu kali ChatGPT ini. Jangan curhat ya Mbak, jangan curhat loh, nggak boleh. Itu sih itu. Untuk teman cerita, teman-teman sharing. Menyelesaikan masalah. Sharingnya. Sharing lah berarti ya. Terakhir nih, sharing-sharing dari Mbak Ninda. Oke, kalau dari aku AI itu ya itu tadi buat teman kita, buat ketika buntu kayak Mbak Nova, kita cari pendapat. Emang iya kalau modul ajar itu beda sama RPP kayak seperti itu. Tapi juga dari aku menyesuaikan karakteristik dan juga kondisi di lapangan. Di lapangan realnya. Terus juga kalau aku gunain AI itu buat kayak tanya resep masakan. Nah, oke. Menambah oke. kreativitas. Betul. Betul. Tapi enak nggak Mbak masakannya? Lumayan lah. Tidak terjerumus. Tidak terjerumus kan Tapi ya? enggak yang halusinasi gitu. Iya. Emang pernah Mbak AI-nya halusinasi? Pernah nggak sih ChatGPT itu, apalagi ChatGPT Hmm. kan ya, kadang tuh jawabannya juga ngawur gitu. Itu ya. Tapi di sisi positifnya AI ya teman-teman ya. Kalian ini pernah dengar yang namanya platform ruang guru nggak teman-teman? Oh pernah, itu pernah Mbak. AI juga. Pakai AI. Kalian udah pernah gunain belum? Pernah tuh mereka pakai orang loh, nggak pakai AI. Oh sekarang sudah ada platform ruang gurunya Mbak. Lebih update ya. Lebih update. Tapi itu kira-kira apa namanya valid nggak? Kan kalau guru itu kan ngajar nih kan. Ya. Kalau itu kan berarti ya sama ngajar anak nih. Tapi valid nggak? Kan kayak Kalau tadi. dari pengalaman adik saya, dia kan juga les juga kan. Itu kan jadi modelnya itu gurunya memberikan materi tapi direkam kayak kita lagi podcast seperti ini. Jadi guru menyampaikan materi seperti kita mengajar di ruangan kelas, tapi itu menggunakan media. HP lah, laptop lah yang menggunakan internet. Jadi ada guru yang menjelaskan, ada soal dan berbentuk animasi. Menurut kalian itu sangat membantu kah? Berarti animasinya pakai AI. Betul. Berarti bukan orangnya ya, tapi animasinya. Bagus sih. Kan? Bisa membuat peserta didik itu tertarik, nggak monoton, Nggak medianya tuh nggak yang itu. nggak membosankan. Jadi fokus nggak enjoy sih? Gitu loh. Kita juga sebagai guru juga merasa terbantu adanya AI juga kan. Iya. Kita Ya, betul. menggunakan media pembelajaran yang bisa menggunakan Interaktif. teknologi digital juga. Oke, jadi teman-teman simpulannya kita itu perlu bijak dalam menggunakan teknologi, kemajuan teknologi. Tadi yang pertama
dari Mbak Novalita, apa tadi Mbak? Pendampingan orang tua, guru, sekolahan, terus ada mindset dalam penggunaan AI dan kemajuan teknologi, ada juga pembatasan HP lah atau penggunaan gadget lah, terus ada yang terakhir dari Mbak Karin itu ada respon tegas pemerintah terhadap penyalahgunaan AI. Oke, jadi teman-teman simpulannya kita itu perlu bijak dalam menggunakan kemajuan teknologi. Tadi yang pertama dari Mbak Novalita, apa tadi Mbak? Pendampingan orang tua, guru, sekolahan, terus ada mindset dalam penggunaan AI dan kemajuan teknologi, ada juga pembatasan HP lah atau penggunaan gadget lah, terus ada yang terakhir dari Mbak Karin itu ada respon tegas pemerintah terhadap penyalahgunaan AI. Kita akhiri obrolan seru kita pada hari ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.